Pemirsa, selain Lian Firman dan Syahrul Gunawan, artis Aldi Taher dan pedangdut Laila Fadia Elfus juga turut meramaikan Pilkada serentak 2020. Aldi maju di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah, sementara Laila maju di pemilihan bupati dan wakil bupati Pekalongan, Jawa Tengah. Sinetron Aldi Taher mendeklarasikan diri untuk maju di pemilihan Gubernur Sulawesi Tengah 2020. Aldi akan maju sebagai bakal calon wakil gubernur bersama Rusli Baco DG Palabi yang maju sebagai bakal calon gubernur Sulawesi Tengah. Aldi Taher mengaku mantap terjun ke dunia politik dan tertantang mengembangkan potensi pariwisata di Sulawesi Tengah. Sementara itu, putri pedangdut Arafik, Laila Fadia Elfus, kembali maju di Pilkada Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Laila diusung PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Mantan Wakil Bupati Pekalongan periode 2011-2016 ini maju sebagai bakal calon Bupati Pekalongan. Pelantun lagu Cik Cik Bum Bum ini akan didampingi Ketua DPC PDIP Pekalongan Riswadi sebagai bakal calon wakilnya. Keduanya optimistis mampu merebut hati masyarakat Kabupaten Pekalongan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengulas fenomena artis yang ikut pilkada, kita sudah bergabung dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik, Mas Adi Prayitno, dan bakal calon wakil wali kota dari jalur independen yang juga pemain sinetron Lian Firman. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, Selamat sore. Saya ke Pak Lian terlebih dahulu. Apa yang membuat Anda akhirnya mau maju mencalonkan diri di Pilkada 2020? Yang pertama, sebagai putra daerah saya terpanggil karena mendapat dukungan dari teman-teman, dari saudara dan seluruh masyarakat Cilegon untuk ikut kontestasi Pilkada di Cilegon 2020 ini. Jadi insya Allah dengan dukungan dari masyarakat semua, saya siap maju di Pilkada Cilegon 2020. Mas Lian, ketika nama Anda sudah dikenal di dunia keartisan seperti itu, menjadi artis sinetron dan juga FTV, ketika maju sebagai calon independen di Cilegon, tidakkah itu gambling atau pertaruhan yang cukup sengit juga, atau pertaruhan yang cukup besar juga bagi Anda? Tidak bisa dibilang pertaruhan ya, karena ketika saya memutuskan untuk ikut kontestasi Pilkada, yang saya perjuangkan adalah keluarga besar saya di Cilegon, teman-teman saya di Cilegon, karena menurut saya Cilegon masih banyak sekali kekurangan untuk sebuah kota yang kota yang maju. Masih banyak sekali hal-hal yang harus dibenahi, mulai dari banjir, tenaga kerja, segala macam, karena Cilegon sendiri angka pengangguran tertinggi nomor 2 di Banten. Mas Lian, kenapa Anda memilih jalur independen, tidak mendekat ke partai politik tertentu? Mungkin pada saat ini saya lebih nyaman di independen, tapi tidak menutup kemungkinan. Boleh kami tahu alasannya, Mas Lian? Alasannya lebih nyaman aja, Mbak. Baik, Mas Lian, dunia artis dan politik sungguh jauh berbeda. Apakah Mas Lian ada keuntungan atau keunggulan tersendiri di politik selama ini? Di politik saat ini keuntungannya karena saya mencalonkan diri di kota saya, kota kelahiran saya Cilegon. Saya mulai dari kecil sampai tumbuh besar di kota saya sendiri. Jadi banyak dukungan terhadap saya dari seluruh masyarakat, karena mayoritas warga Cilegon adalah teman-teman saya, masyarakat kenal saya, jadi bukan orang lain. Jadi masih bagian dari keluarga besar. Baik. Untuk dunia politik sendiri, Mas, seperti apa Anda mempelajarinya? Mempelajarinya ya kita harus menyiapkan data, permasalahan-permasalahan apa saja yang ada di Cilegon, itu kita petakan. Habis itu baru kita mencari solusi beserta tim, beserta teman-teman yang membantu saya untuk lebih cepat mengerti bagaimana kondisi di Cilegon. Baik, saya ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi, selebriti atau artis menjadi calon kepala daerah. Menurut Anda, apakah itu cara cepat atau cara instan partai politik ataupun calon tertentu untuk bisa memenangkan pilkada di satu daerah? Ya, pada prinsipnya kekuasaan itu menggiurkan. Dia itu menggoda bukan hanya kepada partai politik, bukan hanya kepada aktivis, tapi juga hampir ke semua kalangan, termasuk public figure, pekerja seni, dan artis. Jadi ini tidak mengherankan kalau setiap pilkada begitu banyak artis, entah itu artis peran gitu ya, ataupun artis yang lainnya,
engage dan tertarik dalam dunia politik? Ya karena kekuasaan itu sangat menggiurkan. Dengan kekuasaan, orang itu bisa berbuat apa saja sambil menata jenjang karir politiknya ke tahapan yang jauh lebih tinggi. Misalnya sukses di Cilegon, bisa kemungkinan dia akan menjadi calon gubernur di Banten. Sukses di Banten, bisa kemungkinan akan maju di Pilpres 2000 sekian dan seterusnya. Jadi bagi saya, kekuasaan itu tidak kenal ulama, tidak kenal pendeta, tidak kenal ustadz, siapapun pasti cukup menggiurkan. Tujuannya sederhana, dengan kekuasaan seseorang bisa melakukan apa saja, tentu untuk tujuan-tujuan kebaikan. Kenapa artis tertarik? Selain memang alasannya mengabdi, selain ingin membangun daerah, bagi saya adalah artis seringkali menjadi idola, karena dia sudah punya bekal popularitas. Dalam politik, popularitas itu adalah satu-satunya instrumen yang paling mungkin bisa di-endorse awal untuk melakukan pertarungan. Tapi ingat sekali lagi, popularitas itu nggak cukup. Harus ada yang disebut dengan akseptabilitas. Seperti Mas Lian di Cilegon, orang sudah kenal sebagai artis FTV, tapi belum tentu penerimaan masyarakat Cilegon terhadap Mas Lian ini seperti dia cukup populer. Jangan-jangan memang ada tokoh lokal yang sebenarnya lebih diterima karena tiap hari datang ke masyarakat gitu ya, berkunjung, menyapa hati mereka dari hari per hari gitu ya. Yang terakhir tentu adalah soal elektabilitas ya. Itu pasti menjadi pertimbangan penting. Mas Adi, sejak pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung ini banyak artis yang ikut juga mencalonkan sebagai kepala daerah. Ada yang berhasil, ada pula yang gagal. Bagi mereka yang gagal dan bagi mereka yang berhasil, bagi mereka yang gagal dulu deh, apa missing point yang tidak mereka lakukan hingga akhirnya gagal padahal sudah memiliki popularitas, sudah punya modal popularitas di awal? Kalau saya sih menangkap dua hal. Pertama, terlena dengan keterkenalannya, terlena dengan ketokohannya, terlena dengan public figurnya, tapi lupa dengan kerja-kerja politik di bawah. Masyarakat seringkali begitu banyak mengenal tokoh yang akan bertanding, tapi kalau dia tidak mampu meyakinkan, datang ke TPS mencoblok dirinya, ini akan berakibat fatal kepada sang public figure dan artis. Itu penting untuk dijelaskan kepada publik. Di Pileg, di Pilkada, artis banyak bergelimpangan kalah. Deddy Mizwar kalah, gitu ya. Nurul Arifin kalah, dan di tempat lain juga banyak kepala-kepala daerah. Bahkan Hengki Kurniawan gitu sebelum jadi wakil Bandung Barat saat ini berkali-kali juga ikut Pilkada kalah. Artinya selain popularitas, kerja-kerja nyata ke masyarakat, door-to-door campaigns, menjual ide dan gagasannya secara langsung kepada masyarakat, itu jauh lebih penting untuk meningkatkan keterpilihan mereka. Jadi prasyarat menang itu kan ada 3. Pertama populer, yang kedua diterima di masyarakat, yang ketiga dipilih. Kan percuma populer kalau nggak mau milih. Baik. Ini yang kemudian menjadi catatan penting bagi teman-teman artis. Jadi nggak bisa hanya mengandalkan mereka terkenal, ganteng, putih, cantik gitu ya. Kalau mereka nggak mau susah payah mendatangi, ngetuk pintu rumah orang, meyakinkan mereka memilih, saya kira mereka akan kalah dengan sendirinya. Karena penantangnya itu merasa kerja politik itu yang utama, nggak perlu populer, yang penting kerja utama gitu ya. Baik, saya kembali ke Mas Lian. Mas Lian, sejauh ini riset yang Anda telah lakukan di Cilegon bagaimana untuk mendapatkan akseptabilitas di wilayah tempat Anda mencalonkan diri? Alhamdulillah ya Mbak, ketika saya terjun ke masyarakat, karena notabene saya adalah orang Cilegon asli, jadi tidak ada kesulitan ketika saya berkunjung door to door dari rumah ke rumah, karena seluruh masyarakat Cilegon, saya dari SD sampai kuliah, saya di Cilegon, jadi tidak ada kesulitan buat saya, dan saya pun ketika berkunjung, saya menjelaskan visi misi saya ingin sekali Cilegon itu membuka tempat, memberikan kesempatan kepada anak muda agar bisa berkembang di kotanya sendiri. Baik, Mas Lian, apa saja hal-hal selain yang Anda katakan tadi yang Anda ingin rubah dari kota Cilegon? Yang pertama, saya tidak suka dengan hal yang namanya korupsi, Mbak. Itu yang bikin saya terjun di Pilkada Cilegon. Karena buat saya korupsi adalah merusak tatanan pemerintahan. Jadi ketika saya maju di Cilegon, itu adalah sebuah panggilan sebagai putra asli daerah Cilegon, agar Cilegon jadi lebih baik lagi, agar Cilegon bebas korupsi. Baik, saya kembali ke Mas Adi. Mas Adi, faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan oleh seorang artis jika ingin masuk ke politik, pas tentunya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah? Apa hal-hal yang harus diperhatikan? Kalau pengalaman kita melakukan survei dan pendampingan pemenangan di pilkada, biasanya profiling kandidat, baik dari artis dan masyarakat secara umum itu, satu menginginkan, dia itu harus terlihat merakyat. Jadi ketika ada kesusahan, keluh kesah masyarakat, seorang calon itu harus hadir.
Yang kedua, harus kelihatan sering-sering membantu. Entah bentuk apapun membantunya. Jadi kalau kita ranking gitu ya, apa yang diinginkan oleh masyarakat dari setiap kandidat, pasti menginginkan kandidat ini selain merakyat, dia juga harus sering-sering membantu tingkat kesulitan yang dihadapi masyarakat. Misalnya ada sekolah rubuh, dia harus bangun, ada masjid, musola harus dibangun. Hal itu yang kemudian membuat masyarakat engage dan mau memilih seorang kandidat. Nah, Mas Lian di Cilegon saya kira profilingnya bagus ya. Baik. Tinggal bagaimana misalnya mengkapitalisasi sumber daya di Cilegon ini luar biasa. Jadi di Cilegon Mas Lian sejak 2004 ya saya sudah ngobok-ngobok di daerah itu. Memang lawan Anda dua kandidat itu luar biasa saat ini. Pertama melawan dinastinya Iman Aryadi. Yang kedua sekarang calon dari PKS sama Berkarya itu mesin politiknya luar biasa. Baik. Luar biasa. Mas Lian, kalau misalnya dikatakan Ya. Mas Adi tadi, artis yang terjun ke dunia politik harus mau membantu dari bawah dan berbuat ramah begitu kepada masyarakat. Nah, ini kan terbalik sekali dengan profesi Anda sebagai artis yang dielu-elukan. Bagaimana Anda memulai ini, Mas Lian? Kalau ramah dan baik itu udah kewajiban kita sebagai manusia kepada semua orang ya Mbak. Cuman kalau kita membantu tapi melebihi kemampuan kita itu juga salah menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita memulai sesuatu dengan hal yang tidak jujur, ketika kita menjabat pasti akan ada konsekuensinya. Jadi ketika saya terjun ke masyarakat, saya berusaha sejujur mungkin, setransparan mungkin. Kenapa? Biar ketika saya insya Allah mendapat amanah dari masyarakat untuk membangun kota Cilegon, saya tidak ada beban. Fokus saya hanya membangun kota Cilegon agar lebih baik lagi. Jadi intinya saya tidak akan mau pencitraan, membuat masyarakat mencoblos saya, tapi saya harus membohongi masyarakat. Jadi saya bekerja berdasarkan kemampuan saya, kapasitas saya, ya sudah. Tapi saya ketika saya diberikan amanah, pegang janji saya akan benahi semua permasalahan yang ada di Cilegon. Walaupun saya tahu 5 tahun itu bukan waktu yang cukup buat membenahi seluruh permasalahan yang ada di kota Cilegon, tapi seenggaknya saya bisa memutus mata rantai, sehingga saya bisa memberikan tongkat estafet saya kepada generasi muda yang lain yang ingin membantu Cilegon agar lebih baik lagi. Baik, saya kembali ke Mas Adi. Mas Adi, jika biasanya artis yang ingin banting setir ke dunia politik menggunakan partai sebagai political vehicle, ini Mas Lian ini cukup berani, bisa dibilang maju lewat jalur independen. Seberapa besar kansnya? Karena popularitas ditambah dengan mesin politik yang kuat dari partai politik, itu kolaborasi yang cukup apik gitu, Mas Adi. Ya tentu ada plus minusnya. Plusnya itu Mas Lian ini tidak tersandera oleh kepentingan politik, tidak harus pusing dengan mahar dan seterusnya. Cuman memang salah satu kekurangan dari calon perseorangan itu adalah dia misalnya harus memulai dari awal, membangun jejaring tim sukses gitu ya, dari kabupaten, dari kota, provinsi kota dan seterusnya sebagai alat kemenangan. Karena dia tidak punya mesin politik, makanya Mas Lian ini pasti susah payah dia membangun tim sukses di tingkat RT, di tingkat RW. Beda dengan partai yang strukturnya sudah mulai terbangun di kota Cilegon, tingkat kecamatan, RT dan RW. Jadi Mas Lian memang tidak punya afiliasi dengan salah satu parpol dan dia harus memulai membangun jejaring tim sukses dari tokoh, anak muda dan masyarakat gitu ya. Pesan saya ke Mas Lian kalau menang kan di situ ada Krakatau Steel Mas ya. Harus makmurkan itu, jangan sampai menjadi tamu di kampungnya sendiri. Di situ juga banyak pabrik gitu ya. Di situ banyak pabrik tapi kemiskinan dan pengangguran cukup luar biasa. Begitu banyak pantai-pantai dan pelabuhan yang bisa dimaksimalkan sebenarnya untuk memajukan Cilegon gitu. Baik, Mas Lian, pilkada serentak Desember 2020 hanya sekitar 4 bulan lagi. Anda harus membangun jejaring tim sukses mulai dari tingkat RT. Sampai saat ini sudah seberapa jauh langkah Anda, Mas Lian? Kalau menjaring jaringan kita sampai ke tingkat RT, bahkan ke masyarakat, alhamdulillah ya, karena kita independen juga kita didukung oleh masyarakat. Jadi kita punya kekuatan yang luar biasa ketika masyarakat banyak sekali yang ingin mendukung saya beserta Bapak Haji Ali Mujahidin atau Haji Mumu. Jadi itulah kekuatan kami. Jadi masyarakat bersama kami, itu modal kami untuk maju di Pilkada Cilegon. Baik, saya kembali ke Mas Adi. Mas Adi, kalau kita bicara kualitas artis yang beralih ke politik begitu, dengan para politikus yang memang dari bawah, apakah bisa mengejar, Mas Adi? Kita bicara ada pendahulunya seperti Deddy Mizwar dan juga saat ini ada Pasha Ungu yang sudah menjadi kepala daerah.
Ya, tentu saja figur publik seperti artis itu punya beban mental, punya beban moral yang jauh lebih besar ketimbang kandidat lainnya. Karena selalu akan dinyinyiri, karena akan selalu diberikan satu tanggung jawab yang cukup luar biasa. Karena selama ini orang melihat artis ini hanya bisa acting, bisa action di depan kamera, tapi belum pernah punya profiling, satu portofolio kerja politik yang bisa meyakinkan. Coba sebut misalnya, di antara sekian banyak kepala daerah di Indonesia, kan nyaris tak ada satupun artis yang menjadi perbincangan publik. Nyaris tak ada satupun artis yang menjadi buah bibir. Nyaris tak ada artis yang jadi kepala daerah yang selalu menjadi trendsetter dalam percaturan politik di daerah. Justru yang muncul itu adalah orang yang bukan selama ini dari kalangan public figure. Anies Baswedan, Ridwan Kamil, ada Risma, ada Khofifah, ada Ganjar, ada Zulkifli Ilmansyah misalnya di NTB. Nah, pertanyaannya artis di mana? Kan begitu sebenarnya. Jadi siapapun yang mau bertanding, kalaupun pemenang, harus menjungkalkan keraguan publik bahwa artis bukan hanya ganteng, bukan hanya cantik, bukan hanya dikenal publik gitu ya, tapi mereka mampu bekerja. Tunjukkan. Jadi kalau Mas Lian jadi wali kota di Cilegon, harus punya diferensiasi, harus punya nilai tambah, harus punya nilai pembeda dengan kepala daerah yang lainnya. Itu penting. Ini harus diakui, Mas. Karena begitu banyak artis yang ke politik itu selalu disebut sebagai aji mumpung karena ada kesempatan. Yang kedua hanya modal kegantengan secara fisik gitu ya, ataupun dan itu adalah tantangan sebenarnya untuk ditunjukkan ke publik gitu ya. Bahwa artis ini bukan hanya ya modal fisik gitu ya. Tapi bisa menjadi peluru sendiri ya, Mas Adi ya, fisik. Betul. Jadi satu-satunya cara untuk membungkam suara publik ya harus bekerja dengan baik. Minimal jadi trendsetter, minimal dia itu sering mewarnai satu diskursus politik di Indonesia. Misalnya seperti Risma lagi, seperti Anies Baswedan lagi. Mestinya begitu. Artis itu tantangan sebenarnya. Baik. Bagi mereka. Baik, Mas Adi dan juga Mas Lian, pemirsa, sederet nama artis membuktikan mampu merebut hati masyarakat dengan memenangkan pemilihan kepala daerah. Di antaranya artis Hengky Kurniawan, penyanyi Pasha Ungu, dan artis Zumi Zola. Hengky Kurniawan merupakan satu dari banyak artis tanah air yang naik panggung politik. Perjuangan Hengky menuju kursi kekuasaan tidak mudah. Artis sinetron ini beberapa kali masuk bursa pemilihan kepala daerah, di antaranya Kabupaten Blitar, Kediri, dan Bekasi, namun gagal. Akhirnya pada Pilkada serentak 2018, Hengky Kurniawan memenangkan kursi Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat. Maju bersama A. Umbara Sutisna, pasangan ini didukung koalisi 5 partai. Selain Hengky Kurniawan, Pasha Ungu alias Sigit Purnomo Samsudin juga memenangkan kursi Wakil Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pasha maju mendampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Tengah, Hidayat. Perolehan suara Hidayat dan Pasha Ungu jauh meninggalkan 3 pasangan lain. Setelah sukses mendapatkan kursi Wali Kota, vokalis band Ungu ini mencoba peruntungannya untuk maju sebagai calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah pada pemilihan Kepala Daerah 2020. Pasha akan berpasangan dengan Anwar Hafid dan didukung Partai Amanat Nasional. Pada Pilkada 2015, Zumi Zola berhasil menduduki kursi Gubernur Jambi setelah mundur dari jabatannya sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur. Berpasangan dengan Fahrori Umar, keduanya mampu mengungguli pasangan Hasan Basri Agus dan Edi Purwanto. Meski kini Zumi Zola harus mendekam di penjara karena terlibat suap RAPBD dan gratifikasi, namun ibu tiri Zumi Zola, Ratu Munawaroh, akan maju pada Pilkada 2020 sebagai calon Wakil Gubernur Jambi. Tim Liputan iNews melaporkan. Saya ke Mas Lian dari beberapa poin yang telah diungkapkan oleh Mas Adi Prayitno. Sejauh ini apa yang Anda lakukan untuk tahap awal menjungkalkan paradigma masyarakat tentang public figure atau artis? Semua itu bisa ditunjukkan dengan kerja keras ya Mbak. Kerja nyata, kerja yang terlihat oleh masyarakat. Cuman keterbatasan saya sekarang kan masih jadi warga biasa, belum pemangku belum berada di lingkaran kepemerintahan. Jadi apa yang saya berikan ke masyarakat masih terbatas lah. Cuman saya bisa menggaransi apa yang menjadi tujuan saya dengan Pak Haji Mumu untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk kota tercinta saya. Baik, Mas Leon, ini kan pendahulu Anda yang juga rekan-rekan artis sudah ada yang menjadi kepala daerah, ada yang berhasil dan masih sampai sekarang
menjabat sebagai kepala daerah. Tapi ada juga yang tersandung kasus seperti korupsi. Siapkah Anda untuk menghadapi hal-hal seperti ini, Mas Lian? Kalau untuk korupsi, saya sangat benci sekali sama yang namanya korupsi, Mbak. Jadi awal ketika saya masuk ke politik, saya sudah komitmen dengan diri saya. Dari awal saya mencari dukungan ke seluruh masyarakat, saya akan jujur sama masyarakat, saya nggak akan pencitraan, saya tidak akan melakukan sesuatu yang membohongi masyarakat, sehingga saya tidak ada beban ketika saya menjabat nanti. Jadi kepentingan saya untuk masuk ke pemerintahan juga bukan semata-mata untuk mencari sesuatu yang lebih atau materi buat saya pribadi. Tapi saya ingin membangun kota saya karena keluarga besar saya ada di Cilegon semua. Teman-teman saya ada di Cilegon semua. Saya bukan orang lain buat orang Cilegon. Baik, saya kembali ke Mas Adi. Mas Adi, bagi artis atau public figure menjadi seorang kepala daerah, apakah beban moralnya akan lebih berat dibandingkan dengan politisi? Ya tentu lebih banyak dan berlipat ganda. Selain memang harus menunjukkan kerjanya yang bagus, biasanya kerja-kerja menjadi wali kota dan wakilnya itu adalah kerja politik sekaligus kerja birokrat gitu ya. Karena yang dihadapi adalah anggota DPRD, kepentingan partai, aktivis, tokoh, dan LSM. Dua hal itu yang sebenarnya membuat artis ini sepertinya terjebak apakah ingin bekerja maksimal atau melawan kepentingan-kepentingan politik. Apalagi misalnya seperti Mas Lian, nggak punya dukungan politik di DPRD, andai terpilih gitu ya. Itu rumit. Kita cek misalnya Anies Baswedan, didukung oleh PKS dan Gerindra. Tapi manuver-manuver partai yang tidak mendukungnya membuat Anies ya agak pusing gitu ya. Ataupun begitu awal-awal Jokowi jadi presiden 2014, hampir 2 tahun nggak bisa ngapa-ngapain, diprotes oleh partai gitu ya. Itu artinya apa? Bekerja menjadi seorang eksekutif, menjadi kepala daerah, itu bukan segampang kita show di depan kamera, tidak seindah kita misalnya ngomong di depan publik, tapi ada mekanisme politik yang memang dilalui, dan begitu juga banyak ranjau-ranjau yang harus dijinakkan dan ditaklukkan. Nah, disitulah sebenarnya figur artis seperti Mas Lian ini ditantang. Apakah bisa misalnya menjinakkan birokrasi yang begitu menyebalkan? Apakah bisa misalnya mendukkan dan menjinakkan kepentingan-kepentingan partai politik yang begitu menggurita, bahkan menjadi benalu gitu ya? Apakah bisa gitu ya, artis ini tidak melulu disebut sebagai orang yang hanya aji mumpung, nanti kalau jadi nggak ngapa-ngapain? Apalagi misalnya harus saya katakan, banyak artis yang ke politik itu karena memang sepi job misalnya, sepi di panggung. Harus dicek nama-nama yang kita tracking dan kita diskusikan dari tadi, itu sudah hilang dari peredaran selama ini. Mungkin 5-10 tahun yang lalu oke, tapi sekarang kan sudah diganti dengan figur-figur baru. Mas Lian, siapkah Anda untuk nantinya jika terpilih untuk menjinakkan birokrasi, partai politik dan legislatif, apalagi Anda dari jalur independen, tidak punya backup partai politik? Strategi seperti apa, Mas? Sudah disiapkan? Harus siap 100%. Gimana strateginya? Pokoknya lakuin yang terbaik. Semua saya lakukan di masyarakat Cilegon. Untuk strateginya, Mas? Strateginya, karena kan nanti kita belum ketemu. Bagaimana nanti ketika birokrat tidak setuju dengan kebijakan saya, DPR tidak setuju dengan kebijakan saya, nanti akan disesuaikan dengan kondisinya. Kalau sekarang kan saya belum mengetahui. Baik, saya kembali ke Mas Adi. Mas Adi, di Indonesia sejauh ini artis banting setir ke kepala daerah ataupun dunia politik. Apakah partai politik ini menggunakannya sebagai figur yang memang figur seorang pemimpin atau masih sekedar mendompeng popularitas dan juga eye candy gitu, Mas? Kalau melihat kecenderungannya, tujuan dari parpol menggait artis, public figure, orang terkenal itu cuma satu tujuannya, menang dan vote getter. Kalau nggak menang, minimal wakil dan calon dari artis ini adalah mampu mendongkrak elektabilitas perolehan suara. Coba cek misalnya nama-nama yang kita sebutkan tadi, di luar Mas Lian, itu posisinya sebagai wakil bupati, calon wakil bupati, bukan calon bupatinya. Itu artinya apa? Dia hanya dijadikan sebagai vote getter untuk melapis kandidat yang calon bupatinya. Kecenderungannya apa? Ya karena memang artis ini lebih dikenal publik. Itu yang saya sebut tadi, bahwa syarat untuk menang itu adalah popularitas, yang kedua akseptabilitas, yang ketiga adalah elektabilitas. Tapi ingat, di pilkada itu seringkali faktor nomor 4 ini tidak pernah dibaca oleh orang, yaitu isi tas, apalagi di Cilegon, Mas. Wah, itu isi tasnya menjadi penting itu. Hampir sama dengan pemilih-pemilih di daerah lain. Pemilih kita ini cukup matre kok gitu ya. Nggak peduli yang maju itu artis, hafal Al-Quran, bacaan Yasinnya bagus.
ini ustadz kayak nggak peduli. Kalau di hari pencoblosan nggak bawa isi tas, agak susah untuk meyakinkan mereka itu. Ini tantangan demokrasi kita ke depan, yaitu demokrasi logistik, demokrasi uang gitu ya. Makanya seperti Mas Dilan ini kerjanya harus extraordinary. Bikin tim sukses itu nggak ada yang lillahi ta'ala sekarang, harus bakar-bakar tulusnya di situ. Oke, Oke, baik Mas Adi, boleh Anda kasih satu contoh bola Indonesia ataupun mancanegara, selebritis ataupun artis yang berhasil di dunia politik, terutama di jalur eksekutif? Saya belum pernah nemu sih, agak susah saya menjawabnya. Tapi saya masih berharap bahwa artis masuk ke politik ini bukan hanya haji mumpung, bukan karena sepi job, tapi karena niat ingin mengabdi ke masyarakat. Jadi terlepas terpilih atau tidak, seperti Mas Lian, Aldi Tahir, kemudian Syahrul Gunawan dan yang lainnya ini, teruslah di jalur-jalur politik. Film ke depan juga isinya film politik gitu ya, bukan film yang lain. Ini kan untuk mengedukasi masyarakat. Karena kita berharap pekerja seni pun itu engage terhadap persoalan-persoalan politik. Politik itu bukan hanya urusan partai, bukan hanya urusannya Pak Adi, tapi juga harus menjadi semua concern banyak orang. Baik. Kalau ditanya siapa artis yang bekerja dengan baik, kok kalau saya sampai sekarang belum nemu ya, selain yang digomongkan itu adalah hal-hal yang bersifat dengan kepribadiannya, bukan terkait dengan kinerjanya gitu ya. Baik. Baik. Terima kasih Mas Adi Praitno, terima kasih juga Mas Lian Firman. Sukses untuk Pilkada serentak nanti Desember 2020.